sebutkan ininya, identitas bukunya. Langsung aja di slide ketiga, Bang. Slide ketiga. Ya, saya dalam topik bahasan saya yaitu sejarah apa eh, bab 7 absolutisme bertingkat dari halaman 116 sampai 139. Dan yang pertama itu sejarah absolutisme bertingkat. Absolutisme bertingkat dikaitkan dengan tradisi reform beberapa akar sejarah absolutisme bertingkat dari beberapa pandangan. Yang pertama, Agustinus dari Hippo. Seperti sebagian besar tradisi reform lainnya, akar absolutisme bertingkat bisa ditelusuri hingga Agustinus Agung 430. Agustinus yakin ada hierarki dosa, beberapa diantaranya lebih buruk dari yang lain. Karena ketika Agustinus berpikir pada kasih, dia melihat prioritas berurutan dalam hal-hal yang harus kita kasihi. Allah tentu saja dikasihi melebihi manusia, dan manusia melebihi benda. Agustinus mengakui adanya penggolongan kewajiban yang berbeda yang merupakan salah satu premis utama dalam absolutisme bertingkat. Selaras dengan kaum absolutisme bertingkat, Agustinus yakin kejahatan yang lebih kecil jika mengikuti kewajiban moral yang lebih tinggi di dalam situasi konflik. Ya, nanti pembahasan kita bisa diskusi juga maksud dari Agustinus ini seperti apa. Yang kedua, slide berikutnya, Charles Hort di dalam sistematik teologinya, Charles Hort mempertahankan bentuk absolutis bertingkat sebagaimana diilustrasikan dalam pembahasannya tentang kebohongan yang disengaja. Ya, contoh kasus itu kebohongan merupakan salah satu sifat Allah yang hakiki, sehingga menentang atau memusuhi kebenaran berarti menentang natur Allah. Orge berpendapat bahwa pada waktu seseorang mendahulukan suatu kewajiban moral yang lebih tinggi daripada yang lebih rendah, dia tidak berbuat dosa. Yang ketiga, W. David Ross. Slide berikutnya. Di dalam bukunya The Right and the Good, David Ross 1971 juga mengandung semacam absolutisme bertingkat. Ross mencatat ada 7 kewajiban utama, namun tidak semua diakuinya inklusif, yaitu kesetiaan, perbaikan, rasa syukur, bukan pelanggaran jabatan, keadilan, kemurahan hati, dan pengembangan diri. Seseorang mempunyai kewajiban absolut untuk mengikuti kewajiban yang lebih tinggi, melebihi kewajiban yang lebih rendah. Yang berikutnya, unsur-unsur dalam absolutisme bertingkat. Pertama, seluruh kewajiban etika merupakan hukum moral dan orang Kristen memang memiliki kewajiban etika untuk menaati hukum-hukum sipil. Kedua, bahkan perintah-perintah untuk menaati pemerintah atau melakukan kewajiban seremonial adalah seperti kita perintah untuk menaati pemerintah ya yang ditulis dalam Alkitab. Demikian melibatkan kewajiban moral. Ketiga, perbedaan antara hukum-hukum sipil, seremonial, dan moral tidak bersifat kaku. Hukum Allah itu mempersatukan dan saling berkaitan, sehingga ada implikasi-implikasi moral terhadap perintah-perintah sipil maupun seremonial. Yang berikutnya, slide berikutnya, absolutisme bertingkat dalam pandangan yang benar. Yang pertama, menurut paham ini, mengasihi Allah melebihi mengasihi umat manusia. Menaati Allah melebihi pemerintah. Yang ketiga, belas kasihan melebihi kejujuran. Yang berikutnya, slide berikutnya, kebenaran terhadap absolutisme bertingkat. Yang pertama, apa bedanya absolutisme bertingkat dengan situasionisme? Saya hanya bagian ini yang saya sedikit jelaskan, nanti bagian selanjutnya karena terlalu panjang penjelasannya, tidak mungkin saya masukkan dalam PPT. Yang pertama, situasionisme ala Joseph Fletcher tidak menganggap ada yang mutlak dengan konten substansi.
bertingkat sebaliknya. Absolutisme ikut menentukan apa yang seharusnya dilakukan seseorang di dalam kasus tertentu. Absolutisme bertingkat menganggap bahwa faktor-faktor situasional hanya membantu seseorang menemukan apa yang sudah ditentukan Allah untuk kita kerjakan. Kebenaran yang lain terhadap absolutisme bertingkat kedua itu, apakah absolutisme bertingkat dan situasionisme sepakat dalam praktek? Apakah absolutisme bertingkat itu bentuk subjektivitas? Dalam hal apa absolutisme bertingkat merupakan absolutisme? Jika Allah satu, bagaimana bisa ada banyak hukum moral? Adakah hierarki di dalam Allah? Adakah Yesus menghadapi konflik-konflik moral yang nyata? Apakah kita menciptakan konflik-konflik moral kita sendiri? Bagaimanakah kejahatan yang lebih kecil bisa menjadi kebaikan yang harus dilakukan? Apakah absolutisme bertingkat itu benar-benar utilitarianisme? Apakah pembebasan berbeda dengan pengecualian? Bagaimanakah konflik-konflik bisa menjadi nyata namun teratasi? Bagaimanakah berdusta bisa mengalir dari natur Allah sebagai kebenaran? Tidakkah absolutisme bertingkat menolak kerusakan total? Apakah absolutisme bertingkat merendahkan kebenaran kitab suci? Penjelasan atau bahasan-bahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan ini ada di dalam buku. Ya, meskipun saya tidak bahas di sini, tapi setidaknya kalau kita punya buku, kita bisa baca. Itu penjelasan dari setiap bagian yang kebenaran-kebenaran terhadap absolutisme bertingkat pertanyaan-pertanyaan ini. Yang berikutnya, slide berikutnya adalah nilai-nilai dari absolutisme bertingkat. Yang pertama, Bang, slide berikutnya. Bang Onis. yang selanjutnya lagi, sudah lewat tadi ini. Nilai-nilai dari absolutisme bertingkat. Yang pertama, pandangan ini menghindari relativisme. Pandangan ini berdiri teguh di atas prinsip-prinsip moral yang didasarkan pada karakter Allah yang absolut dan tidak berubah, seperti pembahasan sebelumnya tadi dari Ibu Reni. Ya. Pandangan ini berhasil menjawab konflik-konflik moral. Pandangan ini tidak menutup mata terhadap realitas dan tidak menyalahkan seseorang atas ketidakmampuan untuk menghindari konflik moral. Yang ketiga, salib menjadi masuk akal. Salib menjadi masuk akal hanya jika tuntutan-tuntutan keadilan terpenuhi, namun lebih rendah daripada belas kasihan. Terakhir, rangkuman dan kesimpulan. Slide berikutnya, Bang. Absolutisme bertingkat berbeda dengan antinomianisme, situasionisme, dan generalisme, bab 2 dan 4. Dalam hal bahwa pandangan ini percaya pada moral yang absolut, hukum-hukum yang absolut sumbernya, absolut lingkupnya, di mana tidak ada konflik, dan absolut urutan prioritasnya. Ketika ada konflik berlawanan dengan absolutisme non-konflik, absolutisme bertingkat percaya bahwa ada konflik-konflik moral yang nyata. Prinsip dasar dari absolutisme bertingkat adalah ada banyak prinsip moral yang berakar di karakter moral, kasih yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Misalnya, kasih kepada Allah merupakan kewajiban yang lebih besar daripada kasih kepada manusia. Hukum-hukum yang lebih tinggi. Absolutisme bertingkat adalah ketika dua atau lebih norma etik dalam konflik dapat dihindari, dan tugas yang sudah pernah baca bukunya, ya seperti juga teman-teman tadi, saya juga karena hanya bukunya dibagikan oleh Bang Ones lewat foto aja dan saya coba untuk print. Jadi saya agak kesulitan membacanya karena terlalu agak buram. Tetapi saya berusaha untuk memahami setiap bahasan-bahasan dalam buku ini
Sehingga saya baca dulu semua, baru saya buat PPT-nya, ringkasannya seperti itu. Dan ada yang misalnya sedikit kurang-kurang nyambung memang, saya juga kurang memahami karena mungkin ini menurut saya buku ini terjemahan dari bahasa Inggris, ya, yang kadang-kadang memang kalau kita tidak pahami betul, tidak dapat poin apa yang dimaksud bahasan tersebut, ya. Misalnya saya sudah berusaha untuk mencoba memahami apa maksud dari penulis buku ini, dan memang seperti saya katakan tadi, dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam bahasan saya tadi, saya tidak menjelaskan lebih dalam karena terlalu panjang. Nanti kepanjangan PPT-nya dan waktu juga kita akan. Tapi kalau misalnya ada yang mau mencoba menanyakan maksudnya, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih. Dan saya minta tolong Pak dosen juga akan membantu saya untuk menjelaskan kepada teman-teman bagian ini. Ibu Rosi kemana ya? Bu Rosi lagi berobat, sakit dia. Iya, saya juga tadi hari ini sebenarnya kayak enak badan, kambuh mah saya, tapi berusaha untuk supaya tetap bisa mengikuti kuliah ini. Ya, baik. Untuk kesempatannya pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan dari hasil resensi saya dari bab 8. Mengenai etika Kristen. Mungkin kita sudah tahu identitas bukunya karena sama-sama resensi dari buku yang sama, yang penulisnya adalah Norman L. Geisler. Lalu pandangan-pandangan mengenai dasar etika. Ada beberapa pandangan yang memberikan pandangan mereka mengenai dasar etika itu sendiri. Pandangan yang pertama mengatakan bahwa kuasa itu benar. Seorang filsuf Yunani kuno bernama Thrasymachus dianggap meyakini bahwa keadilan adalah masalah pihak yang lebih kuat, yang dinyatakan dengan lebih sederhana sebagai kuasa itu benar. Lalu pendapat yang kedua mengatakan moral adalah tradisi. Sebagai orang yang yakin bahwa kebenaran ditentukan oleh sekelompok lingkungan seseorang, yang dimana etika sangat identik dengan etnik. Perintah-perintah moral dianggap sebagai tuntutan komunitas. Lalu manusia adalah ukuran. Filsuf Yunani kuno Protagoras berkata, manusia adalah ukuran atas segala sesuatu. Jika diartikan secara individual, maka kebenaran diukur melalui kehendak individu. Kebenaran adalah apa yang benar bagiku. Lalu bangsa adalah yang benar. Salah satu cara untuk menghindari individualisme dan solipsisme, etika dari kedua bentuk pandangan terdahulu adalah meyakini bahwa tidak ada individual atau komunitas yang menjadi penentu tertinggi dari kebenaran. Sebaliknya, seluruh bangsa adalah peradilan tertinggi. Lalu pandangan berikutnya, yang benar adalah yang moderat. Menurut pandangan Yunani kuno yang diteladani oleh Aristoteles, makna yang benar terdapat di dalam jalan tengah. Makna keemasan atau rangkaian jalan tengah di antara dua ekstrem dianggap sebagai rangkaian perbuatan yang benar. Lalu ada juga pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada yang benar. Sejumlah filsuf tidak mengakui benar atau salah. Mereka disebut anti atau melawan, antinomian atau melawan hukum. Lalu pandangan berikutnya adalah yang benar adalah yang menyenangkan. Kaum Epikurean dikenal atau dipuji karena filsafat hedonismenya yang asli. Singkatnya, hedonisme mengaku bahwa yang menyenangkan itu benar dan yang menyakitkan itu salah. Lalu pandangan berikutnya, yang benar adalah kebaikan terbesar dari bangsa. Kaum utilitarian menjawab masalah terakhir dari pandangan hedonisme.
dengan mengaku bahwa yang benar adalah yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi manusia terbanyak dalam jangka panjang. Lalu berikutnya, yang baik adalah yang diinginkan demi diri sendiri. Yang baik adalah diinginkan demi dirinya sendiri, yang mempunyai nilai intrinsik di dalam dan dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, yang baik seharusnya tidak pernah diinginkan sebagai cara, melainkan sebagai tujuan. Yang baik itu tidak terdefinisikan. G.E. Moore menyatakan bahwa yang baik adalah konsep yang tidak bisa dianalisis dan kabur. Setiap upaya untuk menjelaskan yang baik dalam pengertian sesuatu yang lain berarti melakukan apa yang disebut kesalahan alami. Lalu berikutnya, yang baik itulah yang Allah kehendaki. Solusi untuk menjelaskan yang baik atau yang benar adalah menyatakan bahwa sesuatu itu benar jika Allah menghendakinya, benar dan salah jika Allah menghendakinya salah. Lalu pandangan Injil tentang dasar keputusan moral. Ada dua, yaitu wahyu umum Allah yang dinyatakan melalui Allah. Dan ada dua hal, yaitu natural dan penyataan natural. Dan ada beberapa bukti bagi hukum Allah. Lalu wahyu khusus juga. Allah mempunyai wahyu khusus di dalam kitab suci kaum Injili, dan kaum Injili percaya bahwa itu adalah salah satu-satunya catatan tertulis yang tidak mungkin salah tentang dasar bagi keputusan-keputusan moral. Lalu hubungan antara wahyu umum dan khusus, ada beberapa poin. Yang pertama adalah Allah adalah pencipta kedua wahyu, sehingga tidak mungkin ada konflik yang nyata di antara keduanya. Alkitab menunjukkan kesatuan di antara keduanya. Yesus meringkas hukum PL ke dalam satu perintah. Lalu kaum pagan dihakimi Allah karena bertindak amoral. Semua prinsip moral Musa ditegaskan kembali di dalam Perjanjian Baru. Keselarasan ini disampaikan oleh para bapak gereja Amerika kuno. Lalu yang menjadi kesimpulannya adalah terdapat keselarasan antara hukum moral Allah dalam PL dan PB. Demikian juga antara wahyu umum dan wahyu khusus. Hukum Allah yang tertulis tidak mungkin salah dan lebih eksplisit dibanding hukum alam, dan karena lebih jelas maka tanggung jawab orang percaya lebih besar. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin menjadi masukan dan lain sebagainya, dipersilahkan. Terima kasih. Saya ingin tanya nih, Ibu Kesya. Iya, silakan Pak Raflin. Di dalam buku yang dalam bab pembahasan yang Ibu baca di buku Norman Glaser itu, apakah ada disinggung bagaimana dasar pengambilan keputusan etika secara umum? Dari halaman yang sudah saya baca, Pak, itu lebih menjelaskan. Saya belum, mungkin ada secara detail, tapi saya sudah baca itu lebih menjelaskan tentang apa yang menjadi dasar dari etika itu sendiri. Dan dari saya ikutin itu, pertama penulis bukunya memaparkan pandangan-pandangan lain mengenai apa yang harus menjadi dasar etika. Lalu di akhir itu pandangan pilih tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Jadi saya memberikan satu kesimpulan bahwa isi halaman ini hanya mau menegaskan bahwa hanya pandangan Alkitablah yang bisa menjadi dasar dari etika itu sendiri. Itu kesimpulan yang saya dapat dari beberapa halaman. Jadi secara ininya saya belum menemukan, tapi mungkin ada teman-teman yang menemukan. Kalau sudah membacanya boleh di-share dan dibagikan supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapat
pengetahuan yang baru. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai resensi buku, berarti kita bisa berpendapat bahwa Norman Glaser memiliki kelemahan dalam pembahasannya, khususnya dalam dasar keputusan etis ini. Kenapa saya katakan demikian? Kalau sebelumnya tulisan Norman Glaser itu menyinggung masalah tentang absolutisme total, absolutisme bertingkat, dia menyinggung begitu. Nah, apakah kita boleh mengatakan bahwa dasar pengambilan keputusan etika itu selain Alkitab, apakah kita boleh juga dalam mengambil keputusan etika itu berdasarkan absolutisme total dan absolutisme bertingkat? Apakah dalam pokok pembahasan yang Ibu baca itu Norman ada menyampaikan enggak? Dari apa yang sudah saya baca, ini seperti yang saya katakan tadi, Pak. Penulis hanya lebih menjelaskan seperti memperbandingkan ini loh, Pak. Apa namanya, pandangan-pandangan para filsuf, beberapa filsuf yang mungkin terkenal, lalu dia memberikan menggambarkan juga mengenai pandangan dari Injili. Jadi lebih mengacu kepada Injili sih, Pak. Mengenai dasar etika itu. Mungkin Pak dosen bisa menambahkan. Ya, Pak. Mengenai buku Norman Geisler, Pak. Mengenai dasar dari etika itu sendiri. Ya, yang di sini sih yang saya baca tadi beberapa waktu yang lalu juga itu semua semua yang diambil itu sesuai dengan dari Injil, Pak, dari dasar kita Alkitab, Pak. Di sini kan disebut juga ada wahyu tadi, wahyu umum dan wahyu khusus ya, Pak. Kalau untuk yang wahyu khususnya kalau wahyu umumnya kan dari umum ya, dari alam gitu, Pak. Jadi tidak semuanya dari Alkitab juga. Izin Pak Agus. Kalau Bapak tadi mengatakan bahwa dasar pengambilan keputusan etika kita berdasarkan Alkitab, berarti kita sepenuhnya mengikuti apa kata Alkitab, bahkan juga contoh-contoh yang terjadi dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan etika. Betul? Ya, Pak, betul, Pak. Nah, betul. Nah, oke. Saya langsung masuk kepada contohnya saja. Kalau kita dasar pengambilan keputusan etika itu berdasarkan Alkitab. Pertanyaannya, apakah boleh kita melakukan pengambilan keputusan etis seperti dalam Alkitab yang dilakukan oleh Rahab, yang saya pastikan memegang absolutisme bertingkat. Gimana, Pak? Bagaimana, sorry, Pak? Nah, kalau tadi Bapak bilang dasar pengambilan keputusan etika itu berdasarkan Alkitab, oke, kita ambil dari Alkitab satu contoh, yaitu tentang Rahab. Ya, kita semua kan tahu Rahab kan? Ya. Nah, ketika Rahab mengambil dasar keputusan etis itu, ya kan? Nah, saya meyakini bahwa Rahab merupakan penganut absolutisme bertingkat. Nah, bagaimana menurut Bapak? Apakah ini dibenarkan? Ya, di Alkitab sendiri kan emang ini ya, Pak, menurut saya, Pak.
Di Alkitab sendiri juga kan disebutkan di situ apa banyak bisa tolong dibantu Pak. Saya lagi nggak mood Pak, lagi nggak konsen. Sorry. Pak Raflin mau tanya absolut bertingkat itu yang bagaimana ya? Wah, tadi harusnya kita bertanya itu pada saat Ibu apa tadi menjabarkannya. Tapi langsung saja kita tadi. Tapi saya sebenarnya mau tanya apa namanya? Bukannya saya tidak paham ya absolutisme bertingkat, tapi saya tadi pengen bertanya, kira-kira ada contoh sederhana nggak apa namanya satu fenomena Ya. absolutisme bertingkat. Nah, ternyata di setelah saya baca referensi dari buku yang lain penjelasannya dan ada contoh-contohnya juga. Nah, saya paham absolutisme bertingkat itu contohnya ada di dalam Alkitab seperti yang dilakukan oleh Rahab. Nangkep nggak Bu Nini? Ya, betul Pak Raflin. Saya mau Ah. jelaskan itu tadi tentang Rahab itu. Jadi kebohongan Rahab itu ada unsur belas kasihan sehingga dia dibenarkan oleh Allah. Ya, dia dibenarkan oleh Allah. Berarti Rahab Iya, penganut karena di dalam kebohongannya bertingkat. ada unsur itu unsur belas kasihan karena apa? Belas kasihan lebih tinggi daripada kejujuran. Ya. Nah, tapi kan Itu. jadi timbul lagi pertanyaan yang lainnya, Bu. Apakah kebenaran harus dipraktikkan secara total? Ya, kalau menurut saya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kan kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Ya jelas kebenaran di atas segalanya yang harus kita pegang. Jadi itu mutlak kita laksanakan. Jadi ada kasus-kasus tertentu seperti Rahab itu kita tidak bisa juga kita jadikan sebagai patokan atau sebagai contoh untuk kita membenarkan diri dari kesalahan-kesalahan yang kita buat karena motivasi kita berbeda dengan Rahab seperti itu. Sedangkan dijelaskan Rahab itu bukan orang yang percaya, maksudnya dia belum percaya seperti itu. Dia hanya mendengar saja tentang Allah. Tapi jadi itu sampai saya baca dalam pembahasan saya ini seperti tentang kasus Rahab ini seperti itu karena dia dibenarkan karena dalam tindakannya itu ada unsur belas kasihan itu. Dia tidak dibenarkan karena kebohongannya seperti itu. Saya mengerti. Ibu Nini mengerti, Bu? Ya, saya setuju kebenaran itu adalah mutlak ya. Karena kebenaran itu tidak berubah. Ya. Jadi kebenaran itu memang di atas rasio. Mungkin secara rasio si Rahab ini bisa juga hitung-hitungan lah. Oke, Tapi saya ada menarik. lagi. Ya. Saya menarik yang disampaikan Ibu. Ibu siapa tadi, Bu? Maaf, Bu. Mafis. Ibu Mafis. Nah, kalau itu contoh dari Rahab. Nah, coba kita masuk kepada contoh yang lain. Kalau Rahab dalam contoh di Alkitab mengatakan bahwa Rahab belum mengetahui kebenaran tentang Allah, ya kan, belum percaya sepenuhnya kepada Allah. Lalu bagaimana dengan contoh Pak Eben yang kemarin sudah kita dengarkan? Contoh apa itu, Pak? Oh, Bu Mafis kemarin nggak ini? Ikut, cuma saya lupa. Contoh ya. Oke, saya jelaskan kembali. Pak Eben itu kemarin konteksnya kan berbohong. Nah, dia menceritakan ketika dia pergi penginjilan, nah kemudian ada dia diperhadapkan dengan sebuah masalah. Ya kan? Sebuah masalah yang mengharuskan dia memilih salah satu pilihannya. Apakah dia mengaku sebagai orang Kristen atau dia berbohong sebagai orang Kristen atau menyangkal imannya. Oh iya. Nah, ya maksudnya saya ingat.
dari apa namanya? Dari sudut pandang etika, secara khusus penganut absolutisme bertingkat, apakah yang dilakukan oleh Pak Eben itu bisa dianggap benar ketika dia menyangkal imannya? Pak Eben sudah tahu kebenaran loh. Pak Eben sudah percaya kepada Tuhan. Nah, itu bagaimana? Kalau menurut saya, kalau kita lihat dari absolutisme bertingkat ini, itu tidak bisa dibenarkan karena dia sudah percaya Kristus, dia sudah percaya Yesus. Keyakinannya itu yang sebenarnya harus memampukan seseorang untuk mengakui identitas dirinya seperti itu. Jadi seperti halnya martir-martir itu kan mereka punya keyakinan diri, mengakui keyakinannya sehingga konsekuensinya mereka terima. Jadi kalau misalnya tadi berbohong supaya tetap selamat, berarti keyakinannya masih diragukan dong. Bagaimana teman-teman? Menurut saya sih. Setuju, Bu. Karena itu merupakan kesaksian hidupnya kalau dia itu namanya menyangkal. Jadi bagaimana dengan Petrus? Apakah itu temanmu? Kata ini. Ya, betul. Bukan gitu. Nah, itu kan berarti menyangkal. Sedangkan Petrus pun dicela oleh Tuhan Yesus karena penyangkalannya itu. Seperti itu. Jadi dari sisi absolut bertingkat itu tidak bisa dibenarkan karena kebenaran Allah yang mutlak. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Mungkin menurut saya absolutisme bertingkat ini kan lebih dia mengatakan bahwa ada kebaikan yang hierarki. Jadi dari kebaikan hierarki itulah ada kewajiban-kewajiban yang paling tertinggi. Nah, kewajiban yang paling tertinggi itu adalah kasih. Nah, kasih itu bukan suatu teori atau deskripsi, tetapi itu satu kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, dari pandangan absolutisme bertingkat ini, bahwa kita boleh menjadi korban karena berbohong atau berdusta demi orang itu bisa hidup. Nah, saya itu mengutip dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Di situ dikatakan bahwa sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi saya juga kadang-kadang berpikir begini, ketika kita mengatakan keadilan, lalu kita jujur apa adanya, antara kita jujur mengungkapkan kebenaran atau memang sedang mengadakan kesombongan rohani. Kadang-kadang orang kalau dia terlalu benar sekali, dia tidak mau orang itu semua salah, semuanya benar semua gitu. Sehingga terjadi kesombongan rohani, sehingga dia menganggap dia benar sekali dan kudus suci sekali. Sehingga ketika orang salah, dia selalu menghakimi, dan itu nggak benar katanya. Padahal nanti di belakang juga lebih parah daripada orang tersebut. Nah, untuk itu kita boleh aja terima karena memang mereka ini membahas sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan sekaligus juga mereka punya dasar yang sangat kokoh sehingga mereka memberikan beberapa pandangan terhadap kejujuran, kebohongan, dan dusta. Pokoknya kuncinya kalau seseorang apakah dia bisa berbohong atau tidak, kita sudah membahas tadi bahwa sebenarnya kesimpulannya saat tergantung tujuan kamu berbohong apa. Karena tidak semua itu berbohong, yang sesuatu yang tidak kita katakan tidak semua berbohong. Misalnya saya punya ibu Mafis punya kasus. Kemudian saya hanya saya yang tahu kasus itu. Dan kalau saya laporkan ke polisi, ibu Mafis ini bisa masuk penjara seumur hidup. Sekarang saya mau jujur atau saya harus tidak jujur untuk mengasihi orang ini? Nah, itu kan dilema kita. Boleh aja kita berkata itu secara itu tidak dibenarkan. Benar.
Tetapi kita juga harus sadar bahwa dengan selamatnya hidup, dengan hidupnya selamat, bisa juga dia benar, karena suatu waktu bisa aja dia berubah karena adanya kesempatan-kesempatan. Nah, jadi bagi saya apakah berbohong atau tidak, bagi saya nggak perlu diperdebatkan juga, tapi harusnya dilihat dari kasus yang kita tangani. Seperti saya bilang kemarin, saya berkali-kali saya itu pribadi membedakan berbohong, mengasihi karena kasih, atau ketiga itu cerdik gitu. Jadi yang penting bagi saya itu berbohong itu sesuatu yang merugikan orang, merampas hak orang untuk kepentingan kita. Bagi saya tidak hanya sekedar bohong, tapi itu hukuman yang kekal. Tapi kalau contohnya untuk menolong orang ini supaya hidup dan bisa memiliki kesempatan untuk bertobat, ya kan nggak masalah. Nggak apa-apa kita jadi korban, kita harus menerima konsekuensi. Segala sesuatunya di dunia ini untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bahkan kebohongan pun pasti ada konsekuensinya. Maka untuk itu semua kembali kepada hati nurani kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bang Ones untuk tanggapannya. Nah, sesuai dengan pertanyaan saya tadi kepada Ibu Kesia, kalau dasar keputusan pengambilan keputusan etika itu yang dikatakan Pak Agus tadi adalah berdasarkan Alkitab. Nah, pertanyaannya apakah dibenarkan jikalau orang Kristen juga mengikuti apa kejadian-kejadian pengambilan keputusan yang terjadi di Alkitab itu, apakah itu dibenarkan? Ya, kalau menurut saya ya Pak, eh, kalau saya itu tidak dibenarkan karena konteks di Alkitab itu berbeda dengan konteks kita sekarang. Dan contohnya peristiwa Rahab itu punya konteks dan latar belakang tertentu sehingga mungkin kebohongannya pada waktu itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dibenarkan dalam Alkitab. Tapi kalau untuk orang Kristen, saya rasa itu bisa menjadi satu bukan referensi, tapi menjadi satu apa ya? Bukan bisa dibilang evaluasi juga bukan sih, tapi menjadi satu bagian yang memang perlu kita tahu dan kita mengerti kalau pernah terjadi, tetapi yang menjadi satu fokus ini kita adalah ya kalau saya tetap pada hukum yang tertulis bahwa dilarang untuk berbohong, Pak. Tidak boleh kebohongan itu tidak boleh dilakukan. Apapun yang namanya berbohong itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan kalau dari pandangan kekristenan. Kali beda lagi loh Pak, kalau misalnya kayak Bapak bilang dari pandangan etika filsafat yang lain. Tapi kalau dari kekristenan, apalagi kita orang Kristen, itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Kalau kita merasa kita sudah mengetahui kebenaran itu. Terima kasih Pak. Bagaimana? Mungkin ada teman-teman yang lain? Tadi makanya saya katakan begini tadi, ada pertanyaan dari contoh yang saya katakan tadi untuk absolutisme bertingkat itu tadi. Nah, kalau dalam pengambilan keputusan etika kita selalu mengarahkan kepada dasarnya adalah Alkitab. Nah, apakah kebenaran harus dipraktekkan secara total? Kalau Ibu Kesia mengatakan iya, kebenaran harus dipraktekkan secara total. Bisa saya realitanya tidak seperti itu, sama seperti yang dikatakan oleh Pak Ones, realitanya tidak seperti itu. Nah, kalau Ibu Kesia bilang yang terjadi pada Rahab dengan masa sekarang, oke, dari kronologinya saya setuju, berbeda. Tetapi dalam konteks berbohongnya itu masih sangat relevan sampai sekarang, Bu Kesia. Itu. Bisa saya berikan statement, Pak Rafli? Sebenarnya di dalam ilmu hermeneutik, kita harus membedakan dua hal, yaitu deskriptif dan didaskalia.
Hal-hal yang bersifat deskriptif di dalam Alkitab hanya menceritakan, hanya memberikan gambaran apa yang terjadi pada saat itu, tetapi dia tidak mengajar kita. Contoh nih, seperti yang dilakukan oleh Rahab, itu Alkitab menceritakan secara deskriptif. Tetapi apakah Alkitab mengajarkan kita untuk melakukan seperti yang dilakukan Rahab? Tidak. Tetapi contohnya hal-hal yang bersifat didaskalia, mengajar, memerintahkan kita, itu wajib kita lakukan. Contoh, Yesus berkata bertobatlah. Nah, sekarang kita mau bertobat atau tidak? Itu bukan suatu deskriptif, itu suatu perintah. Kamu harus bertobat. Kalau enggak, kamu akan binasa. Nah, begitu juga seperti di Alkitab ada Musa membelah laut. Itu hanya bersifat deskriptif, bukan didaskalia. Di situ Musa tidak mengajarkan kita supaya kita pergi. Contohnya saya pergi ke Nias nih, supaya Alkitab itu bisa saya terapkan, ya saya nggak bisa naik kapal dong. Ambil tongkat, berdoa, sebut nama Tuhan, belah laut. Nah, itu secara didaskalian nggak diajarkan begitu. Begitu juga mungkin bahasa roh di dalam kisah para rasul juga. Di situ hanya menggambarkan apa yang terjadi, hanya menjelaskan apa yang terjadi pada masa itu, tetapi dia tidak mengajarkan kita atau memerintahkan kita. Di situ tidak ada kata imperatif memerintahkan kita untuk melakukan. Nah, tetapi sekali lagi berulang-ulang saya katakan hal-hal yang bersifat didaskalia, mengajar, memerintahkan kita, hal-hal yang bersifat imperatif itu wajib. Jadi seperti Bapak bilang tadi, apakah Rahab itu berbohong terus kita sekarang masih relevan? Alkitab tidak memerintahkan kita, tetapi kita tanpa diperintahkan pun acap kali kita suka berbohong. Jadi nggak usah kita mengacu kepada Rahab lah. Orang juga kita lebih daripada Rahab. Kadang-kadang kita berbohong itu kadang-kadang nggak ada faedahnya, kita suka berbohong. Nah, untuk itu sekali lagi kita harus membedakan yang bersifat didaskalia dan deskriptif di dalam Alkitab. Terima kasih. Oke, saya menarik nih yang disampaikan oleh Pak Ones. Jadi menurut Pak Ones itu perintah Tuhan itu deskriptif atau didaskalia? Makanya saya bilang kalau kita contohnya mau gali, mau eksegese secara hermeneutik, kita harus melihat adakah kata-kata imperatif di dalam konteks itu yang memerintahkan kita untuk kita lakukan. Saya sudah berikan contoh seperti Rahab berbohong. Sekarang coba baca, lihat secara gramatikal bahasanya. Adakah di dalam gramatikal bahasanya, bahasa Yunaninya di situ memerintahkan kita untuk berbohong? Dia tidak memerintahkan kita, dia hanya menjelaskan apa yang terjadi pada masa itu atau konteks itu. Makanya kita lihat secara teks dan konteks. Konteks itu orang Israel sedang mengadakan mata-mata di daerah situ. Dan untuk itu Alkitab mencatat itu nggak bisa berbohong. Tapi kalau mati Alkitab mengajarkan kita harus berbohong seperti Rahab supaya selamat. Dan tadi ada sebagian teman-teman mengatakan berbohong itu dosa, apapun alasannya itu tidak dibenarkan, walaupun mungkin ada manfaatnya. Nah, Alkitab benar mengatakan bahwa Rahab berbohong sebenarnya, walaupun di Alkitab tidak menulis Rahab berbohong, tetapi pikiran kita dia berbohong karena kita pakai pada konsep kita. Tetapi di situ tidak diperintahkan kita untuk melakukan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Rahab. Coba lihatlah para film secara eksegesi lah, saya orang teologi juga. Adakah di situ dikatakan lalu Allah memerintahkan kita untuk melakukan seperti Rahab? Nggak ada. Dia hanya menjelaskan Rahab itu membantu orang-orang Israel untuk diturunkan dan dia tidak kasih tahu kepada bangsa-bangsa lain. Gimana para pilih? Berarti pertanyaan saya, apakah kebenaran harus dipraktikkan secara total? Kalau mengacu seperti yang Pak Ones katakan, sebagai seorang Kristen, saya punya statement dari pertanyaan saya sendiri, bahwa kebenaran memang harus dipraktikkan secara total. Oke, sekarang pertanyaan saya apakah Rahab itu benar? Kalau kita mencatat Rahab benar. No. Bukan. Ini saya bukan berbicara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pertanyaan saya kan tadi kan, apakah kebenaran harus dipraktekkan secara total? Nah, kalau berbicara orang benar itu mengacu kepada gender.
tetapi berbicara tentang kebenaran itu berbicara tentang bukan gender, tetapi sebuah kata kata benda yang mengacu juga nantinya kepada kata sifat dan kata-kata yang lain. Kalau kita mau berbicara tentang gramatikal ininya ya, grammarnya gitu. Nah, artinya apa? Saya setuju dengan, dan mungkin juga teman-teman setuju. Ada mungkin juga jadi bertanya-tanya. Sebagai seorang Kristen yang sudah tahu kebenaran yang sumbernya adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang hakiki itu sebagai seorang Kristen harus benar-benar dipraktekkan secara total, tidak ada tawar-menawar lagi. Namun realitanya perjuangan untuk melakukan atau mempraktikkan kebenaran itu tidak segampang seperti kita makan cabai, begitu makan cabai langsung pedas, tidak, ya kan? Namun apa ya? Sama seperti yang dikatakan oleh teman-teman semua. Ketika kita melakukan kebenaran itu akan diperhadapkan pada suatu situasi dan kondisi yang kita harus memilih. Nah, pilihan itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, jadi dasar keputusan pengambilan etika apapun itu, etika-etika yang berseberangan dengan iman Kristen, ya dasar kita pengambilan keputusan tetap Alkitab, itu yang mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Udah, that's it. Iya, sebenarnya sih memang kebenaran itu harus kita implikasikan di dalam setiap bidang kehidupan kita, para klien. Kita setuju semua itu. Tetapi kuncinya adalah mampukah kita menerima konsekuensinya? Itu Tuhan menerapkan kebenaran itu, gini loh, kita pisahkan ya. Kita ini bukan Tuhan, karena memang pikiran kita itu seolah-olah kita seperti Tuhan. Bahkan tempat kita pun kadang-kadang kita mau jadikan seperti tempatnya Tuhan. Hidup kita pun kadang-kadang kita mau jadikan seperti hidup Tuhan. Tuhan itu dia melakukan atau menerapkan kebenaran, kekudusan, karena dia di surga hanya pribadi dia, dan pribadi dia nggak pernah kotor, nggak seperti dunia. Makanya tadi saya mengutip pendapat Martin Luther, dia berkata bahwa kita ini hidup di dua kerajaan. Kita juga kerajaan Allah, kerajaan dunia juga. Jadi ketika kita menerapkan kerajaan Allah, kita bertentangan dengan kerajaan dunia. Kita juga tidak mau serupa dengan dunia, tapi kita hidup di dunia. Nah, kuncinya sekarang ketika kita kita fleksibel. Bagaimana kehidupan kita mempertanggungjawabkan itu. Jadi kuncinya, kalaupun kita nggak mampu untuk melakukan kebenaran, untuk melaksanakan kebenaran itu, Tuhan juga tahu kok kalau kita nggak mampu. Tetapi bukanlah arti Tuhan tahu kita tak mampu, kalau arti Tuhan kompromi, udah biarin aja, tidak. Karena itu sifat Tuhan, karakter Allah. Mau tidak mau, sanggup tidak sanggup, itu adalah perintah dia. Kamu mampu, lakukan. Di dalam pimpinan Tuhan, tidak, ya bagaimana lagi? Memang begitulah sifat manusia. Tuhan juga tahu kok bahwa kita ada di dunia dan tak mampu kita menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau mampu kita, ngapain Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Justru itulah, karena tak mampu kita untuk menjadi segambar serupa dengan dia, maka Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan gambar Allah itu. Jadi semuanya itu tergantung kita sih, para filin juga. Apakah kita mau menerima konsekuensinya, ya terserah. Membela kebenaran siap mati. Gimana, para filin, setuju kan? Membela kebenaran siap mati. Tidak ada sesuatu yang apa namanya, yang absolut. Selama kita hidup di dunia ini tidak ada sesuatu yang absolut. Nah, itu dia. Artinya apa? Memang menjadi sebuah dilema, apalagi ketika kita seperti yang dikatakan Pak Eben, diperhadapkan pada situasi dua pilihan, ya kan? Mengakui iman kita atau menyangkal iman kita. Nah, itu tadi. Nah,
memang sangat sulit sekali kita menjelaskan karena kita kekurangan kekurangan satu dasar landasan berpikir, meskipun kita selalu dominan kepada apa yang diperintahkan Tuhan, tetapi itu juga bisa tergoyahkan. Benar tidak, Pak Ones? Itu bisa tergoyahkan. Karena apa? Pada hakikatnya manusia ini, saya sangat setuju sekali yang Pak Ones katakan. Manusia itu terbatas, tidak mampu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah jangan sampai kita sebagai orang Kristen yang sudah belajar ini, namun ketika diperhadapkan dengan satu situasi untuk membuat sebuah pilihan, kita justru memilih dalam zona nyaman, zona aman gitu ya kan. Sama seperti yang dilakukan maaf saya harus mengutip apa yang dilakukan oleh Kainama. Itu sudah belajar dia. Tetapi ketika dia diperhadapkan pada sebuah pilihan, dia memilih untuk menyangkal imannya, bahkan juga menjelek-jelekan. Nah, itu kan itu. Nah, jadi pesan moralnya buat kita juga semua, apalagi mahasiswa sekolah teologi. Karena begini, saya ambil satu kasus juga. Ada lulusan sekolah teologi, ya kita nggak usah munafik lah, atau tidak usah menutupi dari STT kita sudah belajar meskipun dia selesai. Yang akhirnya apa? Menyangkal imannya, kan, memilihnya. Nah, tapi itu kembali kepada pilihan masing-masing. Kita tidak berusaha untuk menjustifikasi seseorang, oh itu benar, oh itu tidak benar. No. Nah, kembali lagi kepada kita. Alangkah lebih baiknya kita mempersiapkan diri kita saja. Ya, Pak Ones. Setuju, Pak. Siap. Izin Pak, boleh saya berpendapat Pak? Saya pengen meluruskan beberapa hal. Ya, silakan Pak Eben. Wah, Ya, garis lurus ini. Ya Pak, yang pertama saya ingin meluruskan bahwa saya belum pernah, contohnya, saya mungkin pernah dalam keadaan terdesak, tetapi saya pada saat itu tetap menyatakan bahwa saya orang Kristen. Jadi yang saya sampaikan semalam itu adalah bentuk kasus, Pak. Itu bukan kasus saya, tetapi kasus yang saya angkat karena ini berkaitan dengan contohnya tentara yang dinas di luar, Pak. Ketika mereka di area konflik, mereka itu sudah diwajibkan, khususnya di Timur Tengah, untuk mengaku sebagai Muslim. Itu yang saya ingin luruskan. Saya sudah lalu tahu Pak Eben. yang berikutnya, saya juga kan mengambil contohnya Pak, kan berdasarkan apa yang Bapak ilustrasikan atau contohkan itu. Saya kan yakin Pak, kok Pak lalu Eben siap mati martir muda kok. Yakin saya. Siap Pak. Lalu berikutnya yang ingin saya luruskan, bukan luruskan, sebenarnya saya ingin saya hanya berpendapat saja, seperti yang materi kita ini ada absolutisme bertingkat dalam pemahaman Pak Raflin dan Pak Ones. Contohnya kemarin, ketika Pak Raflin dan Pak Ones contohnya seperti kekeh dan sepakat bahwa ketika menyangkal diri demi nyawa itu adalah cerdik, itu adalah hikmat, seperti itu. Tetapi ketika sekarang sepakat bahwa biar untuk kebenaran biar aja mati. Nah, seperti ada dua pendapat yang saling bertentangan atau kontradiksi. Itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan, karena menurut saya pendapat Bapak sekalian berubah dari yang kemarin hari ini, bro. Makanya saya kayak bertanya-tanya dalam pikiran saya, kenapa jadi lain lagi jawabannya seperti itu. Karena harinya berubah, Bang. Pak Ones saya dulu, nanti Pak Ones saya jabarkan. Saya dulu menanggapi Pak Ones ya. Oke. Begini Pak Eben. Kalau kita merujuk kepada topik-topik pembahasan, ya kan. Nah, kenapa saya dengan Pak Ones setuju pada contoh yang Pak Eben sampaikan, dia pakai hikmat, gitu loh. Nah, ini pada saat ini sebenarnya klimaksnya tadi materi yang disampaikan oleh Ibu Kesia. Nah, itulah klimaksnya dalam pengambilan keputusan itu tadi.
Ya kan? Nah, kalau yang disampaikan kemarin-kemarin itu kan berdasarkan topiknya, berdasarkan apa-apanya kita berargumen bahwa berbohong itu begini. Nah, jadi begini, saya luruskan lagi Pak Eben ya. Nah, ketika setiap kita manusia, saya bukan berbicara tentang orang Kristen atau orang dari agama lain. Ketika kita diperhadapkan pada sebuah pilihan, hakikat manusia itu pasti akan memilih salah satu. Setuju sampai sini? Pasti akan diperhadapkan dengan pilihan, dan pilihan itu menjadi sebuah penentuan bagaimana kita selanjutnya. Nah, kalau contoh yang Pak Eben sampaikan kemarin itu, dan saya dengan Pak Ones mengatakan, ya kita bisa memakai hikmat. Itu sesungguhnya yang saya sampaikan, ketika kita melepaskan identitas kita sebagai orang yang dikatakan orang yang tidak mau mencari zona aman, tetapi orang yang bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Itu makanya diperlukan hikmat. Nah, kalau sekarang yang saya katakan bahwa kebenaran harus dipraktekkan secara total berdasarkan Alkitab, yang jelas Alkitab itu adalah berisi perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan untuk apa? Untuk manusia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, tetapi kan ada keterbatasan manusia yang harus kita sadari, sama seperti yang dikatakan Pak Ones. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu menyamai kita serupa dan segambar dengan Tuhan itu. Tidak ada. Tetapi itu juga jangan menjadi sebuah alasan kita dan membuat kita ini sebagai orang yang eksklusif. Lalu kita terlena di dalamnya. Nah, makanya ada satu bagian firman Tuhan, saya lupa namanya, dikatakan Tuhan itu melihat hati kita yang tulus kepadanya untuk terus berjuang, gitu. Nah, silakan Pak Ones. Pas itu Pak, yang penting tadi kata Pak Eben, kok berubah dari kemarin dan hari ini, berubah karena waktunya dan harinya berubah Pak. Jadi maklumlah. Lagi nih kami orang tua begitulah. Tetapi imannya tidak berubah ya Pak Ones ya. Haleluya. Jalankan persembahan. Silakan. Ya, silakan Mbak, dilanjut. Ada lagi Bu, Ibu Bapak? Ibu Ninik mungkin mau bertanya Bu. Sebelum close statement gitu. Ya, terima kasih. Memang untuk mempelajari Alkitab, beberapa contoh banyak sekali, atau tokoh-tokoh di Alkitab itu, kalau kita baca, contohnya seperti Musa. Musa itu kan seorang pemimpin besar, dan Tuhan persiapkan sebagai seorang pemimpin. Namun sejarah hidupnya adalah dia pernah membunuh orang, ya kan? Dan dia lari. Nah, ini bukan kebohongan lagi, tapi ini suatu kejahatan di mana dia menghilangkan nyawa, meskipun itu bukan bangsanya saat itu. Nah, tapi faktanya adalah dia adalah orang yang punya sejarah hidup sebagai pembunuh.
Rasul Paulus sendiri sejarah hidupnya sebagai pembunuh. Namun demikian, Tuhan pakai lewat peristiwa Musa itu, Tuhan pakai Musa untuk memimpin bangsa itu. Jadi saya lihat di sini tergantung kitanya mau lihat dari sudut pandang mana. Seperti Rahab, sejarah hidupnya seperti apa dia, tetapi Tuhan pakai untuk menyembunyikan pengintai-pengintai itu. Nah, memang tidak gampang atau tidak mudah untuk menampung itu apa. Yang benar yang mana? Kebenaran itu seperti apa? Rupanya kebenaran itu luas sekali, luas, dalam, dan tinggi, dan juga lebar. Pikiran kita tidak bisa menampung. Kalau hanya melihat, oh orang mencuri ayam, oh jelas mencuri, gampang. Pasalnya ada, hukumnya ada. Tetapi kalau lihat di Alkitab memang kadang-kadang kita juga nggak mampu untuk ini benar apa tidak sih? Gitu. Itu Pak. Mungkin Pak dosen bisa menjelaskan. Iya, Bu. Ya, yang sudah-sudah menurut saya sih, Bu. Sorry, saya nggak terlalu konsen beberapa hari ini karena tekanan darah saya kurang stabil karena saya ada tekanan darah tinggi. Mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang pusing. Ya, saya sendiri sih memandang begitu, Bu. Kalau kita sebagai manusia, segala sesuatunya kan abu-abu ya, Bu, di Alkitab. Sebenarnya di Alkitab sendiri itu absolut, iya, iya, tidak, tidak. Tapi kita sebagai manusia, kadang-kadang memandang sesuatu itu abu-abu ya, Bu. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu kadang-kadang kita anggap itu benar, Bu. Yang seperti Ibu katakan itu benar, Bu. Kadang-kadang ya yang sesuai ini apa maksudnya? Hmm, jadi ya kita memandang Alkitab itu ada dualisme gitu, Bu. Kadang-kadang menurut kita benar ya benar gitu. Padahal Alkitab itu absolut kan? Iya, iya, tidak, tidak gitu, Bu. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi yang perlu di ini, bagaimana Pak Agus? Ya, silakan Pak, mau ditutup saja. Teman-teman ada lagi yang mau didiskusikan? Oh, saya jadi kayak pengganti Bu Rosi nih Pak Ones, gimana nih? Mantap Pak. Pastinya Bang. Ibu Grace mau bertanya itu. Setengah jam lagi. Sia-sia waktu. Oh, masih ada setengah jam lagi? Iya, the time is money. Oh iya ya. Enggak, saya sih sorry ya, apa namanya? Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semua, begini, saya merasa terbeban dengan apa ya, dengan vokalnya saya begitu, Pak Ones juga. Jadi saya ketemu dengan Pak Ones ini jadi apa ya namanya? Jadi sebuah Chemistry-nya dapet gitu ya Bang ya. itu dia. Saya jadi susah ngomongnya tadi. Untung ada kamu. Karena kalian dari tadi asik gitu, kita sebagai penonton dan pendengar yang budiman. Ya, maksud saya begini. Saya yakin Pak Ones juga setuju. Saya dengan Pak Ones itu ingin juga mendengar pandangan-pandangan dari teman-teman yang lainnya juga. Itu. Saya pribadi
tidak menganggap bahwa saya ini sudah tahu begitu, tidak. Nah, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Uli. Saya tidak menganggap diri saya ini eksklusif. Tetapi saya menempatkan diri saya ini seperti gelas kosong yang terus-menerus belajar dan terus-menerus mendengar pandangan, pendapat orang lain. Sehingga ketika saya berada di jalan, baik itu jalan yang penuh dengan kerikil, turun naik lembah, saya tetap berada pada koridor yang benar itu tadi. Itu hal yang biasa, ya Pak Onesia. Jalan kerikil itu dan jalan turun lembah itu hal yang biasa. Tetapi jangan sampai kita keluar dari koridor iman kita. Begitu. Saya justru belum pernah dengar, sorry nih, kalau misalnya Ibu Wati ada di sini, saya justru belum pernah